Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas teori-teori belajar. Di sini ada 4 teori yang akan dibahas, yaitu behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme. Untuk pembahasan selanjutnya, simak video ini sampai habis. Happy watching! Menurut Morgan menyatakan bahwa belajar adalah merupakan salah satu yang relatif tetap dari tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa belajar adalah usaha sadar yang dilakukan manusia melalui pengalaman dan latihan untuk memperoleh kemampuan baru dan merupakan perubahan tingkah laku yang relatif tetap sebagai akibat dari latihan. Dalam pengertian tersebut, tidak berarti semua perubahan belajar, tetapi dapat dimasukkan dalam pengertian belajar, yaitu perubahan yang mengandung suatu usaha secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk teori yang pertama, yaitu behaviorisme. Teori ini berpandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan juga respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami oleh siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan juga respon. Nah, adapun contoh penerapan dari teori ini yaitu yang pertama, guru menyusun materi ataupun bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Dan yang terakhir, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Oke, selanjutnya yaitu teori kognitivisme. Pada teori kognitif memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Pada model ini menekankan bahwa bagaimana informasi tersebut diproses. Selanjutnya ada contoh penerapan. Contoh penerapan yang bisa dilakukan oleh guru untuk teori ini yaitu yang pertama, meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Dan yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir yang kritis. Dan keempat, membantu siswa dalam mengeksplorasi bagaimana ide-ide itu bisa terhubung dan memahami. Dan yang kelima, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwinda Rahmadona. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang teori pembelajaran yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya yaitu Mila Andani dan Renzi Triavanda. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan tersebut. Materi yang akan saya bawa yaitu teori pembelajaran humanistik dan teori pembelajaran konstruktivisme. Yaitu pertama, teori pembelajaran humanistik. Dalam teori humanisme, kita melihat bagaimana sisi kepribadian manusia. Pendekatannya pun untuk melihat bagaimana siswa melakukan hal-hal yang positif. Dalam proses belajarnya, kita memberikan siswa kesempatan untuk mengemukakan gagasan dengan bahasanya sendiri, sehingga siswa mendapatkan pengalaman dan menjadi lebih positif dan imajinatif. Bagaimana penerapan teori humanistik? Yang pertama, memiliki tujuan instruksional. Yang kedua,
memiliki materi pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi entry behavior mahasiswa. Yang keempat, membimbing mahasiswa secara aktif. Yang kelima, mengevaluasi hasil proses belajar dan mengajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran konstruktivisme. Nah, pembelajaran konstruktivistik adalah pembelajaran yang lebih mementingkan proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan dan upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Apa saja strategi pembelajaran konstruktivisme? Yaitu 1. Belajar secara aktif, yang kedua belajar secara mandiri, yang ketiga belajar secara kooperatif dan kolaboratif, yang keempat belajar secara self-regulate learning, yang kelima generative learning. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian tidak sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum.